Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu, di mana tujuan daripada kita menuntut ilmu adalah agar kita semakin baik di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan waktu yang kita miliki adalah waktu yang penuh dengan keberkahan dan juga penuh dengan manfaat. Karena jangan sampai kita tertipu akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang akhirnya mendatangkan kemurkaan dan juga diangkatnya nikmat tersebut daripada diri-diri kita semua. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering terjadi manusia tertipu karenanya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita memperbanyak membaca hadis-hadis yang diriwayatkan, hadis-hadis yang sahih yang telah dikumpulkan oleh para ulama kita, dan kemudian kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang diambilkan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang ditulis oleh Syekh Umar ibn Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Ayat yang akan kita bahas ini sangat-sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka penggiat dakwah, di mana mereka di dalam mengemban amanah ini, di dalam menyebarkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak semerta-merta mereka mulus jalannya. Akan tetapi banyak sekali rintangan-rintangan yang mereka rasakan. Dan bahkan umat-umat terdahulu, para nabi dan juga para rasul, mereka telah merasakan itu semuanya. Kaidah yang akan kita bahas terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang mereka yang sungguh-sungguh berada di atas jalan kami, di atas ketaatan kepada kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan berikan mereka petunjuk untuk berada di atas jalan-jalan kami. Kalau kita melihat di dalam surah Al-Ankabut ini, Pak,
ternyata di sana terdapat kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang yang mulia, tatkala mereka mendapatkan amanah yang begitu besar dari Allah Jalla fi'ula. Kita akan melihat di sana terdapat kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita akan melihat dalam surah Al-Ankabut ini, ya, terdapat kisahnya Nabi kita Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sana juga terdapat kisah Nabi kita Lut alaihi salam, dan juga nabi-nabi yang lainnya, yang kalau kita akan bahas satu persatu mungkin majelis kita sore hari ini tidak cukup. Tetapi yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk memperhatikan, kita berusaha untuk mentadaburi dari mulai awal ayat surah Al-Ankabut. Allah Jalla fi'ula yaqul alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fattanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang pertama sampai ketiga ini mengatakan, hasiban nas, apakah manusia akan menyangka, ayyutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, tatkala mereka mengatakan amanna, kami beriman ya Allah, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak mendapatkan fitnah atas apa yang mereka imani. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami berikan fitnah, ujian bagi mereka, yaitu orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala melihat mana di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ya'lamannal kadzibin, dan mana di antara mereka yang berdusta, hanya sekadar omong doang. Maka kalau kita melihat ayat ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ujian tatkala kita berada di atas ketaatan adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang pasti. Walaupun mungkin fitnah satu di antara yang lainnya berbeda-beda tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang mungkin susah. Begitu pula bagi mereka yang menggiat di dalam berdakwah, mereka yang membuka halaqah-halaqah ilmiah. Ada yang begitu mudahnya dan ada yang begitu susahnya. Dan kalau kita melihat ini, maka kita akan yakin bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kita harus bersabar di atasnya. Baik itu sesuatu yang kita suka ataupun yang tidak kita suka, kita harus beriman dan bahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini kaidah yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan, walladzina jahadu fina. Ini dalam ayat yang terakhir dalam surah Al-Ankabut. Allah menutup, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah menutup dengan ayat ini. Yang bawa mushaf silahkan dibuka surah Al-Ankabut. Kita akan melihat di sana bagaimana Allah Jalla fi'ula di dalam surah ini menjelaskan kepada kita semuanya orang-orang yang terdahulu seperti siapa. Di sini disebutkan di dalam ayat yang ke-16, yaitu tentang Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian afwan, dalam ayat yang sebelumnya saja, ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa'akhadhahumullahu tufanu wa hum zalimun. Allah katakan tentang Nabi siapa? Nabi kita Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah begitu lamanya sampai Allah katakan berapa tahun beliau berdakwah? Alfasanah, 1000 tahun, illa 50 'ama. 1000 tahun kurang 50 tahun, Pak. Berarti berapa, Pak? 950. Beliau begitu lamanya berdakwah. Dan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab akidah disebutkan bahwa dosa syirik pertama kali adalah pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana begitu lamanya beliau berdakwah, tetapi beliau tetap bersabar di atasnya. Beliau tetap tidak putus asa untuk menegakkan kalimatullah, untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi dalam ayat yang ke-16 Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau kita melihat ayat-ayat yang lainnya tentang Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-26. Pada ayat yang ke-26, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Kemudian juga Allah menceritakan tentang Nabi Ishaq dan juga Ya'qub, ya. Dan bagaimana di dalam ayat yang ke-28 tentang dosa yang sekarang ini, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah, banyak sekali orang-orang yang terjerumus di dalamnya. Bahkan mereka berusaha untuk beberapa bulan yang lalu mengadakan sebuah parade, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah, bahkan ingin dilaksanakan di negeri kita yang kita cintai ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-28, walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Fan'udzu billahi tsumma na'udzu billah. Kemudian tentang Nabi Nuh sudah kita bahas, tentang kejadian pada Nabi kita Syuaib alaihi salatu wassalam, dan banyak lagi tentang nabi-nabi kita yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut ini. Terkait dengan Nabi Musa dengan Fir'aun, Allah sebutkan juga di dalam surah Al-Ankabut. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu-ibu sekalian? Bahwa kalau kita pengen, tatkala kita diberikan sebuah ujian, tatkala kita diberikan sebuah cobaan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan baca dalam surah Al-Ankabut ini dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-69. Bagaimana Allah menyebutkan, nih loh cara-caranya. Orang-orang terdahulu seperti ini mereka lakukan. Tidak kemudian tatkala kita mendapatkan sebuah halangan sedikit saja, akhirnya kita tidak mau melanjutkan di dalam ketaatan ataupun di dalam berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini
menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maksudnya apa? Fala budda minal jihad wala budda minal ikhlas. Yang pertama harus sungguh-sungguh, benar-benar di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Dua hal ini yang Allah Subhanahu wa taala tutup ayat dalam surah Al-Ankabut. Ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan ta'iba fihi Adam. Adam alaihi salatu wassalam merasa letih. Wa naha li ajlihi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berteriak untuk mendakwahkan manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Wa rumiya fin naril khalil. Bahkan Al-Khalil, Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau dilemparkan di dalam api. Wa ujji'a lidzabhi Ismail, dan Nabi kita Ismail alaihi salatu wassalam sempat dibaringkan untuk disembelih. Wa bai'u Yusuf bi thamanin bakhsin, dan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam beliau dijual dengan harga yang begitu rendah. Wa labitha fis sijni bid'a sinin, dan dipenjara berpuluh-puluh tahun lamanya. Maka kemudian dilanjutkan li'annal iman, karena keimanan itu laisa kalimah tuqalu innama huwa al-haqiqah dzatu takalif. Keimanan itu tidak hanya sekedar lisan yang keluar, tetapi keimanan adalah bagaimana kita melihat hakikat keimanan tersebut masuk ke dalam diri seseorang. Maka ketika kita melihat ini di dalam jalan da'watu ila Allah Subhanahu wa taala, fala yuhaqqiqu dinuka aw dinaka al-aslain al-kabirain alladhini dallat alaihim hadhihi al-qa'idah, bahwa kalian tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kecuali menerapkan ayat yang mulia ini. Itu apa tadi? Kaidahnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang pertama, al-aslu al-awwal, beliau katakan badlul juhd wal mujahadatu fil wusul ila al-ghard alladhi yanshiduhu al-insanu fi tariqihi ila Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin di dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ikut-ikut, bukan hanya sekedar ikut tradisi, akan tetapi tatkala dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meniti jalan tersebut dengan sebenar-benarnya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, sempurna. Bukan ikut-ikutan, tetapi kita harus benar-benar mempelajari bagaimana syariat agama ini. Kemudian al-aslu tsani, pokok yang kedua di dalam ayat ini adalah al-ikhlas. Ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Karena kita lihat Pak, beliau katakan di sini betapa banyak orang-orang yang berdakwah. Betul, dia mengatakan dakwahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia katakan qala Allah wa qala Rasul, tetapi yang dimaksud adalah agar orang-orang mengikuti diri. Maka ini tidak menjadikan keikhlasan berada di dalam diri. Tetapi dia pengen, ketika dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul, orang-orang mendapatkan hidayah karena sebab diri.
maka tidak demikian. Tetapi ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dari siapapun, mau dari manapun, kita memberikan motivasi kepada manusia agar mereka senantiasa menuntut ilmu, agar senantiasa mereka mengamalkan atas ilmu yang telah mereka pelajari. Maka nggak heran kita melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka merekomendasikan satu dengan yang lain. Karena yang mereka cari bukan asyuhrah, ya, bukan ketenaran, tetapi yang mereka cari adalah bagaimana menjadikan umat manusia mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat Ustaz Fulan atau ulama Fulan merekomendasikan agar pergi, agar berhijrah. Ketika antum pengen mendapatkan hadis ini, silahkan menuju Ustaz Fulan. Ketika antum pengen mengetahui permasalahan ini, maka silahkan antum pergi ke Ustaz Fulan, karena beliau yang lebih tahu dan beliau lebih memahami akan permasalahan yang antum sebutkan. Itu. Maka ya, begitu pula bagi mereka yang menjadi mafatihul khair, pembuka-pembuka kebaikan, ya, panitia khususnya, silahkan tafadhal antum undang ustadz siapapun. Tentunya selama mereka berada di atas manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, tafadhal ajak manusia untuk mereka menuntut ilmu di sana. Saling berta'awun antara satu dengan yang lainnya alal birri wat taqwa, kebaikan dan juga ketakwaan. Itulah yang harus kita pegang di dalam berdakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan bahwa وفي كلمات الأعلام من السلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان, bahwa di sana terdapat penjelasan dari ulama kita terdahulu di dalam menjelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, yaqul walladzina jahadu ahwa'ahum fina bitaubah. Ayat ini beliau katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana adalah mereka orang-orang yang berjihad atau melawan hawa nafsu mereka dengan cara apa? Bitaubati ilallah subhanahu wa ta'ala, dengan bertaubat. Tidak mudah mengikuti hawa nafsu. Kalau seandainya mereka mengikuti hawa nafsu yang buruk, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini lanahdiyannahum subulal ikhlas, akan kami berikan jalan-jalan untuk mereka agar mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas, tentu orang yang sudah menerapkan ikhlas ini maka akan meninggalkan hawa nafsu mereka. Kemudian perkataan salaf yang lainnya disebutkan oleh Ahmad ibn Abi Al-Hawari, haddatsani Abbas ibn Ahmad fi qawlihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, adalah alladzina ya'maluna bima ya'lamun, yaitu orang-orang yang mengerjakan atas apa yang telah mereka ketahui. Seperti kita sekarang ini lagi belajar. Kemudian apa? Nahdihim ila ma la ya'lamun, maka kami akan berikan kepada mereka ilmu yang sebelumnya mereka tidak pernah ketahui. Dan terdapat di dalam sebuah hadis yang disebutkan atau di dalam sebuah athar menyebutkan man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang telah dia ketahui,
Warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan berikan kepada orang tersebut sebuah ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Yang pernah belajar ya di dalam sebuah kitab fikih muyassar, maka di dalam muqaddimah tersebut disebutkan penggalan daripada athar ini. Man amila bima alima, barang siapa yang beramal sesuatu dengan sesuatu yang telah dia pelajari, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan berikan kepada dirinya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang lainnya, mendapatkan tambahan ilmu yang lainnya, adalah dengan kita mengamalkan atas apa yang telah kita pelajari. Jadi agar kita nggak stagnan itu saja. Kemarin baru dengar ini, Ustaz bosen Ustaz. Kemarin saya sudah dengar kajiannya itu. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana kita sudah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari? Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana ulama kita yang hidup di zaman sekarang saja, kita ambil contoh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau di dalam memberikan ta'lim atau pengajaran, yang beliau bahas itu saja. Tetapi yang datang di majelis beliau adalah mereka yang bahkan sudah mendapatkan gelar profesor pun duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Bahkan mungkin ada yang sudah mendengarkan belasan kali. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan mereka kemudian malas di dalam menuntut ilmu, tetapi kita melihat bagaimana hasil daripada murid-murid beliau, maka mereka menjadi para ulama rabbaniyin. Nah, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, athar yang kita sebutkan tadi, yaitu di dalam surah Muhammad ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Walladzina ihtadaw zadahum huda, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk maka akan kami tambah petunjuk untuk mereka. Wa atahum, kemudian dan kami akan mendatangi mereka, akan memberikan kepada mereka tambahan taqwahum, atas ketakwaan mereka. Wa atahum, dan mendatangi mereka taqwahum, atas sebab takwa yang telah mereka lakukan. Dan ada sebuah kisah yang disebutkan di sini bahwa kana Umar ibn Abdul Aziz, yaitu seorang pemimpin sekaligus seorang alim yang bernama Umar ibn Abdul Aziz. Yaqul, jahilna bima alimna, kami melupakan atas apa yang telah kita ketahui. Tarakna al-amala bima alimna, dan kita meninggalkan mengerjakan sesuatu yang telah kita ketahui sebelumnya. Walau alimna bima alimna, kalau seandainya kami melakukan atau menjalankan ilmu yang telah kita ketahui, lafatahallahu ala qulubina wal qamala tahtadi ilaihi amalana, maka Allah akan membukakan kepada kami, Allah akan bukakan untuk hati-hati kami ilmu yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah berpikir akan ilmu tersebut. Maka ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, ketika kita mendapatkan sebuah faidah, baik itu di dalam majelis ataupun di luar majelis, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, walau itu mungkin adalah sesuatu yang kecil.
Entah itu ya kita berusaha untuk mempraktekkan ilmu-ilmu tentang akhlak yang bahkan kita setiap harinya bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Kita amalkan. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kemudian beliau di sini mengakhiri daripada pembahasan pada kitab ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka hendaknya bagi mereka yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sungguh-sungguh untuk melakukannya. Adapun sebuah fitnah yang menimpa kita, maka kita lalui dengan penuh dengan kesabaran dan juga untuk tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang dapat mendatangkan fitnah tersebut dan yang dapat menarik fitnah tersebut atau menghilangkan fitnah tersebut adalah Allah Jalla fi'ula. Ya. Sampai pernah kita dapatkan, Pak, sebuah yayasan ingin membuat tingkat SMP yang bahkan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti prosedur-prosedur yang ada. IMB sudah keluar, izin sudah keluar, tapi luar biasa fitnah yang terjadi, maka akhirnya izin-izin yang sudah keluar semuanya ditarik. Tetapi di sisi yang lainnya ada sebuah yayasan dengan mudahnya, bahkan mungkin belum sesuai dengan prosedur, Allah mudahkan untuk mereka untuk mendirikan sebuah lahan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita harus melihat bahwa di sana ada orang yang tidak tahu, bahkan mungkin belum kenal. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman, atau di dalam surah ini berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah." Tidaklah kami mengutus atau memberikan kepada mereka bil ayat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala illa takhwifah, kecuali sebagai bentuk untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahwa al-ayat, yaitu tanda-tanda atau kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak makna. Yang pertama adalah al-mautu al-mutafashshi alladhi yakunu bisababi waba'in aw maradin. Al-ayat di sini ada yang mengatakan atau ada yang menafsirkan bahwa kematian yang begitu mudahnya tersebar karena sebab sebuah wabah atau karena sebuah penyakit. Jadi ada yang menafsirkan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus bil ayat dengan wabah-wabah ataupun penyakit-penyakit yang menjadikan mereka meninggal, untuk apa? Illa takhwifan, sebagai bentuk untuk menakut-nakuti kaum muslimin, menakut-nakuti hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan hiyal mu'jizatu rusul ja'ala Allah taala takhwifan lil mukadzibin. Allah berikan berupa mukjizat para rasul agar apa? Agar mereka yang mendustakan nama Allah Subhanahu wa taala takut dengannya. Ini tafsir yang kedua. Kemudian ada yang mengatakan ayatul intiqam takhwifan minal ma'as. Itu ayat-ayat yang berupa ancaman untuk mereka yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan.
Jadi ada 3 tafsir makna daripada wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah. Nah, bahkan ada seorang imam yaitu Ibnu Huzaimah radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala, beliau katakan yubawwibu ala ahadithil kusyuf, tatkala beliau menulis bab di dalam ayatil kusyuf, ayat-ayat yang berupa apa? Al-kusyuf, gerhana. Maka beliau katakan babu dzikril khabarid dal ala anna kusyufahuma takhwifu minallah li'ibadati. Beliau menjadikan atau menulis di dalam bab tersebut, di dalam kitab beliau sebuah bab, bahwa ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kusyuf, gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari, takhwifu minallah, sebagai bentuk menakut-nakuti dari Allah Subhanahu wa taala li'ibadihi, untuk hamba-hambanya. Jadi bukan untuk senang, Pak. Kalau zaman sekarang lihat gerhana malah senang. Bahkan berusaha bagaimana caranya agar melihat gerhana tersebut. Berjam-jam rela untuk melihat, tetapi dia lupa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kusyuf tersebut sebagai bentuk takhwif li'ibadihi, untuk menakut-nakuti, bukan malah untuk foto bersama atau selfie bersama. Kemudian ya, Al-Imam Ibnu Huzaimah menyebutkan ayat ini, wa ma nursilul ayati illa takhwifah. Kemudian wal muhim huna, yang paling penting adalah an yata'ammal al-mu'min wal mu'minah kathiran fil hikmati min irsali hadhihi al-ayat alla hiya takhwif. Maka hendaknya bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukminah, wanita-wanita yang mukminah, untuk memperhatikan, untuk mentadaburi bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus sebuah tanda-tanda kepada hamba-hambanya, bukan untuk sebagai kesenangan untuk mereka, tetapi ini sebagai takhwif, untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Hatta yakuna al-insanu khaifan wajalan min 'uqubatin qad tanzilu bih, agar mereka takut bahwa akan datang sebuah adab kepada mereka. Ini baru tanda-tandanya. Bagaimana nanti kalau sudah datang azab Allah Subhanahu wa taala? Baru terkadang manusia yatanabbah, baru sadar akan tidurnya. Bahkan kita goyang dikit aja langsung bangun, Pak. Karena khawatir ternyata bukan gempa. Sering terjadi. Bahkan saya sendiri, Pak, pernah merasakan loncat dari lantai 2, Pak, karena sebab gempa, Pak. Dan qadarullah nggak kerasa sakit, alhamdulillah. Dan nggak ada paku di lantai 1, alhamdulillah. Karena memang hal tersebut sebagai bentuk ya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti harus loncat dari lantai 2. Karena ketika itu sudah nggak kepikiran lagi. Nah, Yaqulul Qatadah, Al-Imam Qatadah mengatakan di dalam menjelaskan ayat ini, wa ma nursilu bil ayati illa taqwifa, innallaha yukhawwifu an-nasa bima sya'a min ayatin la'allahum ya'tabirun. Beliau katakan agar manusia itu ya'tabirun, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Au yadhkurun, atau agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, au yarji'un, atau kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Dan memang kita lihat ketika dalam kondisi seperti ini, kondisi mencekam, barulah mereka yang sebelumnya lupa dengan Allah, mereka ingat, pengen kembali, bahkan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kisah-kisah yang mereka mengaku ateis, non agama, tetapi tatkala mereka dalam kondisi mereka membutuhkan pertolongan,
yang mereka panggil adalah Tuhan yang mereka sebelumnya mengingkarinya. Fa'udzu billahi tsumma na'udzu billah. Nah, bahkan disebutkan di sini Al-Imam Qatadah mengatakan bahwa di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terjadi sebuah gempa. Maka beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian untuk kalian meminta ridha kepadanya, maka mintalah kalian ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, Pak? Dengan kita kembali kepada Allah Jalla fi'ala. Bisa jadi ada sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Maka hendaknya kita kembali, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari arah barat. Sebelum nafas ini kemudian sampai pada kerongkongan yang kemudian ruh ini sampai pada kerongkongan, kemudian tidak ada lagi waktu untuk kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tanda-tanda yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hendaknya kita memperhatikan. Faya'tabiru ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ambil ibrah. Karena dengan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran sesuatu dengan hati yang bersih, dengan hati yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-42 sampai dengan 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون." Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini? Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul ila umamin min qablika, kepada umat-umat sebelum engkau. Fa akhadnahum bil ba'sa, dan kemudian kami siksa mereka. Wad dharra, yaitu berupa apa? Kemelaratan dan juga kesengsaraan. La'allahum yatadarra'un, agar mereka memohon, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falawla ijja'ahum, tetapi mengapa mereka tidak memohon? Ba'suna tadarra'u, tatkala dengan kerendahan hati mereka, tatkala apa? Ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Walakin qasat qulubuhum, tetapi hati mereka mengeras. Hati mereka menjadi seperti batu. Wa zayyana lahumusy syaitan, dan setan pun menjadikan terasa indah ma kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi datangnya sebuah azab, datangnya sebuah siksaan bukan menjadi ibrah bagi mereka, tetapi malah menjadikan hati mereka kemudian keras seperti batu. Ditambah saudara mereka yang tidak terlihat menjadikan apa yang telah mereka kerjakan seakan-akan begitu indah, begitu nikmat. Kemudian ayat yang ke-44 ini, Pak, yang perlu kita perhatikan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, yang Allah kemudian diamkan mereka, Allah biarkan mereka bergelimang dengan dosa, kemudian tatkala datang ja'al wa'd,
Allah kemudian mengadab mereka dengan siksaan yang pedih. Apa yang Allah katakan? Falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka lupa untuk mengingat kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah kemudian fatahna, Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu yang mereka inginkan. Hatta idza farihu, dan tatkala mereka bergembira, bima utu, dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, fa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Kemudian apa? Maka ketika itu mereka terdiam putus asa, nggak tahu mau kemana, karena mereka sudah melupakan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai tanda-tanda yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bukan malah menjadikan kita kembali atau takut kepada Allah, malah kita senang atas tanda-tanda tersebut. Kita hanya mengatakan itu adalah sebuah fenomena belaka, tetapi kita lupa ada sebuah hikmah yang lebih besar, ada sebuah pelajaran yang harus kita pelajari di sana. Sampai di dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa di dalam kusyuf, di dalam gerhana itu terdapat berkah. Maka para ulama mengatakan anna murada Ibnu Mas'ud, bahwa maksudnya Ibnu Mas'ud tatkala mengatakan bahwa di dalam khusyuf atau di dalam gerhana itu terdapat keberkahan. Kenapa? Maka hal ini dijelaskan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan inna au anna kunna nu'idduha barakah lianna nakhafu biha. Kenapa kita katakan ini sebagai berkah? Karena hakikatnya tanda-tanda ini datang kepada kita ini dalam kondisi takut. Dengan rasa takut tersebut, apa yang beliau katakan? Biha fanazdadu imanan wa amalan. Karena dengan rasa takut tadi, maka kita akan bertambah iman kita dan juga bertambah amalan baik kita. Fayakunu dzalika lana barakah, maka hal tersebut menjadi keberkahan untuk kami. Wa antum, sedangkan kalian, ta'uddunaha takhwifan, betul kalian menganggap itu sebagai bentuk rasa menakut-nakuti. Wala ta'alamuna ma'ha amalan yakunu lakum bihi barakah, tetapi kalian tidak mau beramal. Kalian hanya sekadar takut tapi enggak mau beramal, maka itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Walam yakun maqala Abdullah indana mukhalifan lima jaa bihi kitabullah min qawli ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan ay takhwifan lakum biha likay tazdadu amalan wa imanan. Maka hakikatnya ayat ini mendatangkan keberkahan tatkala menjadikan kalian semakin bertambah iman dan juga bertambah amalan-amalan kalian, maka itu akan mendatangkan keberkahan. Tetapi kalau hanya sekedar takut, tidak akan mendatangkan sebuah keberkahan. Karena tujuan daripada itu semuanya agar mereka kembali dan agar mereka bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ini doa sebuah doa tatkala datang angin, yang mana kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah mendatangkan sebuah adab. Kita hafalkan hadis ini, kita hafalkan doa ini, agar tatkala datang hujan dengan penuh lebatnya atau mungkin disertai dengan angin, ini mendatangkan sebuah keberkahan,
bukan malah mendatangkan sebuah petaka bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.